Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam firman Tuhan yang luar biasa, yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih hebat dalam kehidupan kita secara rohani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan yang luar biasa dari Ibrani pasal 2, supaya kami mengerti didikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti didikan Tuhan. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, judul khotbah pada hari ini adalah didikan Tuhan. Saya ulang lagi, didikan Tuhan. Terambil dari Ibrani 12 ayat yang kelima. Ibrani pasal ke-12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang pertama yang mau saya sampaikan, bahwa kita adalah anak-anak yang dianggap sah legal di hadapan Tuhan. Kita bukanlah anak-anak gampangan. Jika kita mau dididik berarti karena Tuhan sayang kepada kita. Itu perlu dicatat. Yang pertama, karena kita anak-anak yang sah. Karena dalam bahasa Yunaninya di sini adalah anak-anak ini adalah huios. Huios itu adalah anak putra atau pewaris kerajaan sorga. Putra di sini yang dilegalkan. Ya, seperti anak-anak tadi katakan seperti anak-anak. Ya, bukannya teknon. Ya, kalau saya anaknya Pak Pasaribu, karena marga saya Pasaribu, itu teknon. Tetapi di sini adalah huios. Jadi putra pewaris kerajaan sorga yang memang Tuhan sudah pilih saya jadi pewaris kerajaan sorga, sehingga saya dididik oleh Tuhan. Yang pertama, kenapa saya dididik oleh Tuhan? Karena saya untuk masuk dalam kerajaan sorga, Tuhan sayang. Yang pertama tadi, Tuhan sayang karena apa? Karena Dia ingin kita tidak mendapat hukuman. Ya, tidak diikuti oleh hukuman dunia. Mari kita buka 1 Korintus. 1 Korintus ayatnya ke-11 ayat 31-32. 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32. Apa yang tertulis dalam kitab? Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32 yang penting. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau kita sekarang dididik, supaya kita tidak menerima hukuman bersama-sama dengan dunia. Lebih baik sekarang kita dididik, didera Tuhan, dihajar Tuhan, supaya kita dibentuk Tuhan artinya. Supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Sehingga kita tidak dihukum bersama-sama dengan orang dunia. Atau orang yang melakukan kejahatan. Atau orang yang belum masuk pilihan Tuhan. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, saya mau meluruskan. Hari ini saya mau meluruskan dengan firman Tuhan pada hari itu. Ya, karena ada hamba Tuhan, pengajar atau gereja, mengajarkan kalau ikut Tuhan tidak menderita dan tidak dididik Tuhan. Saya mengatakan ikut Tuhan itu, ikut Tuhan yang menjadi anak Tuhan, dia harus dididik Tuhan. Dia harus dibentuk Tuhan. Dia harus dihajar Tuhan. Ayat yang ke-6, ya, saya lanjutkan Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar, ya, menghajar orang yang dikasihinya. Dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara mau diakui Tuhan sebagai anak pewaris kerajaan sorga, saya katakan huios. Saudara harus dihajar, ya, dihajar dan disesah oleh Tuhan. Hari ini jangan kita bersungut-sungut, ya, jangan merasa kita susah. Kalau kita sedang dididik Tuhan, dibentuk Tuhan, saya mau katakan saya juga mau bersaksi bahwa hidup saya juga dibentuk Tuhan sampai hari ini, dididik Tuhan. Sebagai pendeta bukannya tidak lolos, semua harus melewati masa-masa pendidikan. Selama kita hidup di dunia ini, kita dihajar Tuhan. Karena salah sedikit, Tuhan akan luruskan. Kita lari sedikit, Tuhan akan luruskan kembali. Olehnya, firman Tuhan pada hari ini sangat keras.
bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, supaya kita dididik Tuhan, supaya kita tidak dihukum oleh dunia. Bersama-sama nanti pada saat tribulasi, ya, pada penghukuman dan begitu susahnya dunia. Saya katakan, anak-anak Tuhan yang dipilih tidak akan mengalami murka Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya ulang lagi, jangan kita masuk dalam hukuman dunia. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, apalagi jika masuk dalam penghukuman terakhir. Woi, kalau bisa jangan, saudara. Yang berikutnya, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan dan tetap hidup di dalam kesucian. Karena tanpanya kita tidak mungkin melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 dan ayat 14 saya akan bacakan. Ibrani 12 ayat 10, 11 dan 14. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 10, dia menghajar kita. Tuhan mengajar kita supaya kita ambil bagian dalam kekudusan. Jika saudara hari ini mengalami penderitaan karena nama Yesus, tentunya bukan karena penderitaan karena kebodohan kita atau karena kemiskinan kita, bukan. Maksudnya penderitaan karena nama Yesus, salib yang kita pikul. Anda menderita, dan sekarang saya katakan itu adalah untuk bagian dalam kekudusan. Ayat 10, ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ikut Tuhan. Saya katakan ikut Tuhan. Ya, tidak ada yang mulus-mulus, saudara. Ya, tidak ada yang tidak mengalami penderitaan. Dikatakan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memberikan damai. Ya. Walaupun kita duka cita, ada damai. Ya, dalam khotbah saya berjudul Tekun dalam Iman, jelas bagaimana para rasul-rasul pada saat itu murid-murid Tuhan dicerca, difitnah, dibully, sampai harta mereka dirampas, tetapi mereka tetap sukacita. Karena mereka percaya harta yang mereka dirampas, yang diambil oleh orang dan hidup mereka dibully, difitnah, mereka akan menerima harta yang kekal, saudara, dan upah yang besar. Jadi kita walaupun menderita hari ini karena nama Yesus, tentunya Anda sedang dididik Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, dan kita akan mendapat upah besar di surga. Tetaplah damai dalam hidup. Yang berikutnya ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Orang yang sudah mengerti firman Tuhan, orang yang sudah dilahirkan air dan roh, orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, ada Roh Kudus, dia pasti damai sejahtera dalam hidup. Apapun dalam kehidupan. Ya, tidak bersungut-sungut, tidak cari musuh, ya. Tidak cari musuh, saya katakan. Ada banyak orang, termasuk hamba Tuhan, cari musuh. Saya bilang jangan cari musuh. Ya, jangan menjelek-jelekan gereja lain. Jangan menjatuhkan hamba Tuhan, doktrin A, doktrin B. Hari ini saya mau katakan, mari kita damai dengan semua orang. Ya, kita bawa damai. Karena Tuhan datang adalah juru damai. Loh, kita hamba Tuhan, anak Tuhan kok bawa juru ribut. Ya, saya mau katakan, mari jadi juru damai kita satu sama lain. Yang berikutnya dikatakan, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak akan seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, penting ini ayat bukan kata saya, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Makanya nama gereja kami adalah HAMI, Hagiasmos Mission, misi pengudusan. Karena kekudusan itu sangat penting. Karena sorga itu hanya orang-orang kudus nantinya. Ya, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dilayakkan Tuhan, yang sudah mengalami penderitaan dan didikan Tuhan dalam memikul salib nama Yesus. Oleh karenanya saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, didikan Tuhan sangat penting.
untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadi orang-orang kudusnya Tuhan nanti. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itulah yang 2 poin tadi saya sampaikan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Yang berikutnya, mengapa kita dididik? Sebagai akibat perjuangan rohani kita melawan si iblis. Anda boleh catat Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Efesus 6 ayat 11 sampai 18, saya tidak akan bacakan. Anda boleh catat sebagai akibat perjuangan rohani melawan si iblis. Kita dididik supaya kita kuat. Mental kita kuat. Ya, iman kita kuat. Supaya kita tidak cengeng. Kita berhadapan dengan si iblis. Selama kita hidup di dunia, musuh kita adalah si iblis. Bukan saudara sendiri, bukan ipar kita, bukan teman kita. Tapi lawan kita adalah si iblis. Ya. Dan kita tidak boleh lengah. Hari ini orang-orang kudus lawannya adalah si iblis, bukan manusia yang ada di bumi ini. Saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, kejarlah kekudusan, ya, dan hidup, ya, dengan kuat, karena si iblis mengintai kita. Iblis mengintai kita. Kita harus kuat, ya, punya kekuatan rohani yang luar biasa. Yang berikutnya adalah sebagai ujian untuk memperkuat iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 ayat sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus menyatakan diri. Kalau saudara sekarang menderita dan didik Tuhan adalah untuk kemurnian imanmu. Ya, ujian iman. Ya, makanya tadi saya katakan, saya mau luruskan ajaran-ajaran sesat. Mau luruskan bahwa ikut Yesus kita harus diuji. Dan kita siap menderita karena nama Yesus supaya kita diuji iman kita. Ikut Tuhan Yesus harus mengalami ujian iman. Dan khotbah saya yang sebelumnya adalah tekun dalam iman. Anda boleh lihat di YouTube bahwa ikut Tuhan dan rasul-rasul Tuhan sudah memberikan teladan. Ada namanya ujian iman. Ya, kita harus bertumbuh. Iman tumbuh dari pendengaran firman Kristus. Sehingga kita diuji. Firman itu menguji kita. Sehingga iman kita semakin bertumbuh. Makanya pada hari penghakiman nanti, hari terakhir Tuhan bilang, di mana aku dapati iman sebiji sesawi itu? Di mana aku dapati orang yang beriman? Orang yang kasih dalam nama Yesus. Makanya kita hari ini dididik Tuhan. Dalam situasi suasana yang tidak kondusif, kita sedang diuji iman kita. Katakan amin. Oleh karenanya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya akan ambil kesimpulan. Kita adalah waris kerajaan surga. Kita bukan anak-anak gampangan. Jika kalau anak-anak Tuhan, kita akan dihajar. Kita dididik Tuhan. Kita disesat Tuhan karena memikul nama Yesus. Jadi kalau saudara sehari ini menderita karena nama Yesus, katakan, bukan menderita karena kesalahan saudara, tapi karena menderita karena nama Yesus, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena ada damai sejahtera dalam hidupmu. Yang kedua, kenapa kita dididik Tuhan? Supaya kita tidak ikut dihukum bersama-sama dengan dunia. 1 Korintus 11 ayat 31 dan sampai 32. Supaya kita tidak ikut bersama-sama dihukum dengan dunia. Kita ada perbedaan. Ya, nggak mungkin lalang sama gandum satu. Ya, mereka akan dibakar itu lalang. Tapi kita gandumnya Tuhan akan terpisah. Ya, kita domba, mereka kambing. Ya, mereka akan dibakar, kita tidak dibakar. Kita tidak dihukum, mereka dihukum. Saudara kasih dalam nama Yesus. Makanya kita sekarang dididik Tuhan, dihajar Tuhan, disesat Tuhan. Jangan kau cengeng, kau bangkit semangat dalam Tuhan. Yang berikutnya, dikatakan tadi, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan dan tetap hidup dalam kesuciannya. Karena tanpanya kita tidak mungkin melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 10, 11, dan 14. Ibrani 12 ayat 10, 11, dan 14. Ya, Tuhan ingin kita dididik untuk mengambil bagian dalam kekudusannya Tuhan. Ya, itu penting.
Karena orang-orang yang akan masuk surga itu ada dipersiapkan untuk jadi kudus. Ya, nggak ada di surga itu yang curi emas. Di surga itu tidak ada kafe, ya, tidak ada tempat pelacuran. Ya, saya katakan, tidak ada jual rokok di sana, tidak ada jual minuman, alkohol. Di sana adalah kekudusan dan kesucian. Makanya Tuhan persiapkan untuk kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Katakan amin. Yang berikutnya, tadi dikatakan, yang berikutnya tadi yang ketiga adalah bahwa kita melawan perjuangan melawan si iblis. Nah, Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Jadi kita dididik perjuangan rohani kita melawan si iblis. Jadi lawan kita si iblis. Bersama Tuhan kita perangi dunia ini yang sudah dirusak oleh si iblis. Itu maksudnya. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Anda boleh catat. Yang terakhir adalah untuk menguji kita apakah iman kita sudah teruji. Ya, ujian untuk memperkuat iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Kiranya kita lolos dalam ujian iman. Semakin kita bertumbuh, kita bukan lagi iman bayi rohani, tapi kita menjadi dewasa rohani. Kiranya saudara yang mendengar firman Tuhan bangkit dan semangat, ya, dan berjuang bersama Yesus melawan si iblis melalui dunia ini, dan ujian iman ini hadapi dengan damai sejahtera. Siaplah dengan didikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila siapapun yang mendengar khotbah ini, didikan Tuhan, kerikmah, didake, kami dihajar, disesat. Bila kami orang-orang yang tetap kuat dalam Tuhan. Karena kami sedang diuji Tuhan. Kami sedang dididik Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada kami. Karena kami adalah pewaris kerajaan surga. Membentuk kami menjadi orang kudus-kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.